Yo, selamat datang di video pertama gua. Di bagian ini, di bagian video ini, gua kasih nama judul Kacamata Audition, dimana gua pengen ngebahas banyak hal lewat pandangan, dan gue pengen ngebagi pengalaman lewat kacamata gua atau lewat mata gua. Untuk video pertama yang pengen gue bahas, mungkin pertama adalah yang lagi ngetren sekarang, yaitu coronavirus. Seperti yang kalian tahu, kalau PSBB atau shutdown, lockdown, atau circuit breaker kalau di Singapura udah diangkat, udah mulai diperlonggar. Dan seperti yang kalian tahu, kalau lewat berita-berita, ada yang orang-orang udah mulai pada mudik, udah mulai pada belanja-belanja lagi, jalan-jalan lagi. Dan oh ya, untuk yang bagi yang membayakannya, selamat Idul Fitri. Dan untuk buat orang-orang yang malah balik kampung, kalian bener-bener yang udah lewat, udah lewat. Mereka, untuk orang-orang yang balik kampung, sudah ketemu sama saudaranya, ya gue juga turut senang. Tapi mungkin yang harus diperhatiin, gimana kalau salah satu dari mereka itu ada yang penyakit, ada yang ya amit-amit, kita nggak mau berasumsi, tapi bisa aja salah satu dari sanak keluarga atau teman-teman yang kalian temui bawa coronavirus. Jadi daripada kita membahas apa yang sudah lewat, mungkin gue lebih pengen membahas apa sih yang bisa kita lakuin untuk tindakan preventif untuk melawan coronavirus yang gue tahu. Jadi mungkin kalian udah tahu, tapi gue pengen ngasih tahu apa sih strategi gue untuk melawan coronavirus. Oke, yang pertama pasti pakai masker. Gue lupa bawa masker. Ya, lagi di ruangan ini gue cuma gue sendiri. Tapi yang pasti pakai masker dan banyak cuci tangan. Kenapa banyak cuci tangan? Karena seperti yang kalian tahu, virus ini masuknya tuh lewat pernapasan, dan banyak yang kita sering lakukan itu megang muka. Mungkin kalian nggak pernah tahu, tapi kalau misalkan kalian ada salah satu dari kalian yang banyak jerawat, artinya kalian sering pegang muka. Seperti gue ini. Kalau misalkan di laptop gue ada orang yang pernah megang, dan orang itu pernah terus megang di laptop gue, dan akhirnya gue ngorong seperti tadi, artinya kalian udah terjangkit coronavirus, dan bisa jadi kalian udah positif kena coronavirus. Jadi banyaklah cuci tangan, pakai masker untuk meminimalisir. Dan untuk pakai masker, yang gue pernah baca, katanya sebenarnya emang benar nggak bisa ngelindungin, tapi untuk lebih penting untuk orang yang terjangkit coronavirus, bersihnya atau partikelnya itu nggak jauh-jauh, jadi tetap ada gunanya. Yang kedua, disebutnya obat alternatif. Kalau misalkan kalian pernah dengar lewat berita-berita, pemerintah udah banyak bikin obat-obat alternatif. Emang benar vaksinnya belum ketemu dan lagi dicari di Amerika, di Eropa. Orang-orang berlomba-lomba buat cari vaksinnya, dan menurut gue itu bagus. Tapi yang mereka juga ada banyak orang yang bikin obat alternatif, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia mereka bikin obatnya ada dua, yang santer, yaitu berbasis jahe, jamu, dan yang satu lagi eukaliptus. Yang jamunya keluarga gue sempet bikin. Gue kasih julukan namanya JKTS. Ini gue minum tiap hari, udah tinggal segini. Gue biasanya bikin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Terus gue share untuk satu rumah. JKTS itu singkatan buat gampang ingat ya. JKTS itu J-nya jahe, K-nya kunyit, T-nya temulawak, S-nya tuh sereh. Jadi kalau istilah ini ngebom, lu pertama kali dengernya di video.
Emang benar. Lalu untuk yang kedua yang jadi dibilang obat alternatif kedua yaitu eukaliptus. Mungkin kalian pernah baca artikelnya, dan gua nggak kata istri gua katanya minyak kayu putih ini sebenarnya mengandung eukaliptus juga. Jadi gua nggak tahu, mungkin nanti kita bisa klarifikasi lagi. Mungkin banyak orang ada yang ngomong emang ada pengaruhnya gitu nih, emang udah terbukti secara saintis. Jujur aja, kalau misalkan kita search di Google, nggak tahu kalau teman-teman pernah ngelakuin search atau enggak, tapi secara riset, kalau misalkan kalian tulis pakai bahasa Inggris, jahe itu kan bahasa Inggrisnya itu, jahe bahasa Inggrisnya apa? Ginger. Kalau kalian search di internet soal ginger coronavirus atau eukaliptus coronavirus, jujur aja saintis-saintis dari luar negeri itu nggak ada yang ngebuktiin. Tapi di zaman kita semua sekarang serba kepepet dan desperate untuk lawan coronavirus ini, ya nggak ada salahnya kita coba aplikasiin, kita coba minum, kita coba pakai, karena jelek-jeleknya kalau nggak ngefek, untuk CKTS ini sebenarnya bagus buat stamina lu kalian. Dan kalau misalkan bicara soal obat alternatif atau obat tradisional yang dibuat sama orang luar negeri, kalau kalian baca atau nonton di YouTube, bahkan orang Amerika, atau gue lupa orang Amerika atau bukan, tapi mereka bahkan bilang obat alternatifnya itu ganja, marijuana. Kalian bisa cek di videonya Trevor Noah, gue tahu dari daily show-nya Trevor Noah. Dan kalau kalian search di internet juga, ya nggak ada buktinya. Tapi ya untuk zaman desperate, zaman sekarang, bayangin kalian lihat virus nyebar di mana-mana, ya tentu kalian desperate. Jadi ya nggak ada salahnya untuk, kalau daripada marijuana kalian terus, atau ganja kalian terus ketangkap, mendingan nyobain minum JKTS ini kan. Dan kalau misalkan kalian cek di Tokopedia juga, sebenarnya udah banyak yang jualan. Contohnya seperti ini di sebelah sini, atau gue mau nunjuk di mana. Cuman di Tokopedia tuh ada banyak banget yang jual obat-obat alternatif ini. Kalian bisa beli, atau malah kalian bisa buat sendiri. Untuk resepnya ini jujur resep modifikasi dari nyokap gue / tante gue. Ya, nyokap dan tante gue kolaborasi gitu deh. Dan ini resepnya kalian bisa cek. Gue udah malas karena lumayan panjang, dan jujur aja gue nggak bisa masak, jadi ya bisa dibaca di sebelah gue. Dan untuk yang ketiga, yang nggak kalah penting, itu sebenarnya kalian harus jaga kondisi tubuh. Jaga kondisi tubuhnya itu bukan berarti terus kalian nggak olahraga, terus kerjanya makan, ngegojek makanan fast food terus, karena coronavirus itu banyak nyerang. Sebenarnya coronavirus itu katanya bukan bahaya coronavirusnya doang, tapi seremnya itu dia merusak jaringan kekebalan tubuh, dan orang-orang akan cenderung lebih cepat kena efeknya kalau kalian punya pre-existing condition, atau kalian pernah sakit sesuatu. Contohnya kalian paru-parunya emang sering kebutan pagi-pagi atau malam-malam naik motor, akhirnya kalian kena paru-paru basah, atau kalian sering ngerokok, paru-parunya jadinya kondisinya udah kurang bagus. Makanya guys, jangan ngerokok. Jaga makan kalian, jangan kalian di rumah akhirnya kesempatan buat pesan fast food, junk food yang nggak bisa kalian makan. Kayaknya misalkan pernah nggak sih kalian dengar orang, atau justru kalian sendiri yang bilang, kalau misalkan gue di rumah gini, kayaknya emang enaknya pesan fast food. Coba kalau pesan fast food, pesannya enaknya apa ya? Udah lama nih makan Padang. Ya itu jangan ya. Soalnya ya nggak bagus juga buat badan, dan juga bisa memperburuk kondisi kalian dari yang fit jadi nggak fit. Yang pasti yang keempat, setiap manusia gue percaya kalau kita tuh harus ada harapan hidup dan tujuan hidup. Jadi jangan anggap kalian pas lagi kena masa-masa PSBB atau masa kena corona ini jadi liburan gratis. Akhirnya ya udah gue tunggu aja corona sampai hilang.
corona ini nggak akan hilang sampai tahun depan. Kalau misalkan corona nggak hilang sampai tahun depan, terus kalian mau kayak gini terus sampai tahun depan, yang pasti kan nggak ada. Jangan dong. Ya menurut gue ada bagusnya kalian cari tujuan hidup atau goal. Kalian bikin proyek-proyek kecil aja, misalkan belajar bahasa baru, belajar bahasa Jepang supaya bisa nonton anime duluan jadi wibu, atau kalian belajar untuk ngedesain. Buat yang paling gampang biasanya kan belajar desain, banyak banget tutorial di YouTube, belajar bikin film, belajar masak, dan harapannya skill itu akhirnya bisa berguna buat lo. Misalkan kalian akhirnya gue bisa masak makanan baru nih, kayaknya laku nih kalau dijual, ya gitu. Jadi gue yakin banyak orang-orang yang tidak seberuntung kalian dan akhirnya terpaksa buat ninggalin pekerjaannya. Dan gak ada salahnya kalau kalian bisa jangan terpaku dengan pekerjaan itu saja, tapi kalian mulai kreatif, karena gue percaya kata kreatif itu kalian bisa menghasilkan sesuatu yang lebih di banyak limitasi. Jadi sekarang kan limitasinya kalian nggak bisa keluar rumah, nggak bisa kalau dengan seadanya yang ada di rumah dan uang kalian bisa menciptakan atau membuat sesuatu. Itu makanya namanya gue bilang kreatif. Belajar untuk sekreatif mungkin dan coba manfaatkan kesempatan itu untuk belajar yang baru atau membuat sesuatu yang baru, dan syukur-syukur akhirnya bisa dipakai untuk kelangsungan hidup kalian mengganti pekerjaan yang kalian tinggalkan. Oke, segitu dulu aja video ini. Gua harap gua coba bisa bikin video ini terus, karena gua jujur aja mungkin dari poin yang sebelumnya gua bilang belajar sesuatu yang baru, gua pengen banget belajar video dan video YouTube maksudnya. Kalau kalian pengen support gue, tolong di subscribe, di like, atau di komen seperti YouTuber lainnya. Dan gue harap gue bisa nge-share terus apa aja yang ada di pikiran gue, karena gue banyak banget yang pengen gue share. Oke, terima kasih. Bye.